Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar untuk semuanya pagi hari ini? Kembali kita bisa bertemu di Talkshow Kesehatan RSUD Sekarwangi. Dan insya Allah untuk tema hari ini tentang inovasi layanan keperawatan pada RSUD Sekarwangi dalam meningkatkan mutu layanan RS dan juga keselamatan pasien. Live dari 90,2 FM untuk hari ini Rabu di tanggal 1 Oktober 2025. Dan kebetulan juga narasumber sudah hadir bersama Haji Edi Gunadi SKM Eskap ya, dan lain-lainnya. Beliau adalah Kabid Pelayanan Keperawatan. Dan oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget bisa talkshow hari ini ya Pak ya. Iya. Oke, temanya tentang inovasi layanan keperawatan pada RSUD Sekarwangi dalam meningkatkan mutu layanan dan RS dan juga keselamatan pasien. Bisa dimulai, silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali. Mungkin ini yang kedua kali talkshow saya ya. Ya. Setelah 4 bulan atau 3 bulan yang lalu mungkin ya Bu ya. Waktu itu saya membawakan tentang Kaizen sih sebenarnya. Nah sekarang jadi ini adalah rangkuman dari Kaizen sebenarnya. Jadi apa yang dimaksud dengan inovasi yaitu adalah suatu perubahan bagaimana RSUD Sekarwangi itu berubah untuk menjadi lebih baik, berinovasi terus dalam rangka memberikan mutu pelayanan, tentunya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Banyak sih sebetulnya apa yang harus dilakukan di bidang keperawatan, terutama hal-hal yang bisa meningkatkan pelayanan, kecepatan dalam pelayanan, kemudian kenyamanan dan yang lainnya seperti itu sebenarnya. Intinya bagaimana mutu pelayanan perawatan itu bisa lebih baik lagi, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa menjaga keselamatan pasien juga. Ada beberapa hal mungkin yang memang bisa disampaikan bahwa tugas perawat itu kan sangat berat ya sebenarnya, sebagai garda terdepan loh. Karena yang ada di rumah sakit itu 24 jam adalah perawat. Kalau dokter mungkin tidak 24 jam. Nakes lainnya mungkin ada juga sih, ada beberapa nakes lainnya seperti farmasi juga 24 jam, laboratorium 24 jam, tetapi yang memberikan sentuhan langsung kepada pasien adalah perawat. Karena kalau farmasi hanya memberikan obat, setelah itu obatnya yang tentunya perawat. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perawatan, mulai dari kebutuhan dasar manusia dan sebagainya sampai biopsikososio spiritual, itu adalah tugasnya menjadi tugas seorang perawat. Makanya tugas perawat itu banyak, sebagai motivator, sebagai edukator, kemudian sebagai peran-perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai advokasi juga Bu. Karena pada saat kita memberikan ini, kita juga harus memberikan advokasi sebagai pendidik dan koordinator. Bagaimana perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, bagaimana berkolaborasi dengan dokter-dokter untuk meningkatkan proses pelayanan itu lebih baik lagi, supaya pasien lebih cepat lagi sembuhnya dan sebagainya. Nah dalam rangka itulah makanya Rumah Sakit Sekarwangi khususnya di bidang keperawatan bukan hanya kita mencoba berupaya bagaimana meningkatkan kepercayaan pasien kepada Rumah Sakit Sekarwangi ini. Dengan cara apa? Dengan cara pelaksanaan yang paling mudah mungkin, bahwa saya selalu menekankan kepada para perawat itu, tolong lakukan pasien itu seperti keluarga kita sendiri. Jadi meningkatkan empati sebenarnya. Inovasi yang pertama ya laksanakan 7S-nya. 7S itu apa sih? Senyum, sapa, salam, sentuh dan sebagainya, siap siaga. Karena kalau udah salam, sapa, sentuh tapi tidak siap siaga, ya percuma juga gitu. Ya. Kalau dipanggil susah, nah misalnya dan sebagainya gitu kan. Mau nginpus lama nggak ada, berarti nggak siaga kan seperti itu. Nah jadi 7S yang pertama itu adalah bagaimana memberikan service excellent kepada pasien. Ya, meskipun tidak dipungkiri ya, mungkin karena kecapean dan sebagainya, kadang-kadang 7S-nya pasti masih ada. Ataupun misalnya bisa disebabkan karena faktor perorangannya. Jadi meskipun kita sudah lakukan drilling dan sebagainya, lakukan pelatihan dan sebagainya, tapi kadang-kadang memang mungkin masih ada. Makanya nih situlah peran kami sebagai kepala bidang keperawatan untuk terus mendorong teman-teman itu untuk selalu memberikan pelayanan yang baik. Dan kami juga memberikan beberapa masukan kepada teman-teman supaya bagaimana teman-teman itu membuka wawasannya lebih luas lagi. Nah, bahwa teman-teman keperawatan harus memberikan suatu solusi dan inovasi yang baik. Salah satu contoh
contohnya bagaimana untuk meningkatkan pelayanan keperawatan di ruang anak, bahwa anak itu supaya bisa lebih nyaman. Nah, bagaimana supaya lebih nyaman? Ya ciptakanlah lingkungan di rumah sakit itu seperti di rumahnya sendiri, tidak dibatasi. Mau main sepedahan ada sepedanya misalnya, mau main game ada gamenya, mau ada dongengnya dan sebagainya. Jadi teman-teman di ruang anak misalnya memberikan suatu sentuhan seperti itu. Di ruangan yang agak tinggi misalnya yang udah agak usianya ini bisa diajak ke taman baca, karena mereka sekarang kan lebih baik kebanyakan mereka membacanya main game. Itu yang dikhawatirkan kan. Jadi kita lebih baik kita tempatkan teman-teman itu supaya mendorong bagaimana supaya anak-anak lebih banyak membaca, sehingga ada taman baca di rumah sakit. Kemudian dari sisi ini yang dimaksud dengan keselamatan pasien, bahwa itu harus dijaga. Ada 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama misalnya identifikasi, bahwa harus benar-benar teman-teman perawat itu harus melakukan yang namanya identifikasi pasien dengan baik. Jangan sampai salah nama, salah tertukar dan sebagainya, itu kan bahaya. Iya dong. Nah, gitu kan. Yang kedua misalnya komunikasi efektif. Karena tidak jarang bahwa yang namanya salah sedikit dalam komunikasi menyebabkan komplain, menyebabkan salah dalam persepsi dan sebagainya. Jadi kemudian high out, bahwa proses obat itu benar-benar dijaga. Bagaimana kewaspadaan obat pada saat pasien mau disuntik dan sebagainya harus ditanya terlebih dahulu dan sebagainya. Tidak boleh enggak ditanya. Jadi 5 benarnya harus benar-benar dilakukan. Kemudian juga bahwa bagaimana tentang pasien risiko jatuh. Jadi bagaimana pasien-pasien yang risiko jatuh itu harus dikasih gelang warna kuning dan sebagainya, diingatkan kepada keluarganya bahwa tolong dijaga bahwa pasien ini dalam keadaan gelisah dan sebagainya. Dan jadi ada tandanya, Pak? Ada tandanya. Jadi dikasih tanda kalau untuk pasien-pasien yang risiko jatuh. Makanya pada saat screening misalnya di UGD, pada saat ini pasien kemungkinannya udah sepuh, kemudian terjadi sedikit ada tremor dan sebagainya, itu harus sudah dikasih tanda. Kemudian bagaimana dengan kebersihannya, bersihan diri ini berhubungan dengan PPI, bahwa harus dijaga gitu kan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana bagaimana kewaspadaan dalam pemberian tanda luka operasi dan sebagainya. Itu 6 sasaran keselamatan pasien yang memang benar-benar harus dilakukan oleh teman-teman perawat. Dan sehingga insiden keselamatan pasien mudah-mudahan tidak terjadi di RSUD Sekarwangi, meskipun itu tidak bisa nonsen, Bu. Yang namanya insiden keselamatan pasien tidak terjadi nihil, itu nggak mungkin. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan baik insiden keselamatan pasien itu dibagi, misalnya bisa mulai dari KPC, KNC. KPC itu adalah kejadian potensial. Kalau KNC nyaris terjadi, KTD terjadi, itu udah terjadi kejadian terjadi. Yang terakhir adalah sentinel yang memang udah bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Dan itulah yang kami jaga supaya tidak terjadi di RSUD Sekarwangi, meskipun pada dasarnya mungkin bisa saja terjadi gitu. Karena kata saya juga tadi, tidak mungkin satu rumah sakit nggak ada insiden keselamatan pasiennya. Tapi kami berupaya semaksimal mungkin untuk supaya tidak terjadi yang namanya insiden keselamatan pasien. Kemudian kami juga makanya untuk kepatuhan terhadap pelaporan-pelaporan itu, inovasi lagi kami buat. Bagaimana inovasinya? Kita akan dengan membuat SIMOPI. SIMOPI itu adalah bagaimana pengendalian internal di keperawatan itu bisa berjalan. Waktu tunggunya ini di waktunya masih dibatasi, bisa lanjut Mas. Misalnya, jadi kami dari bidang keperawatan itu sudah mempunyai tool atau mempunyai aplikasi, ya, kemudian kami membagi teman-teman di bawah itu, mulai dari kepala ruangan dan ketua tim, mereka harus melakukan yang namanya pengendalian ke bawah. Jadi begitu datang itu mereka harus operan, kita kepala bidang keperawatan atau teman-teman kepala seksi, ketua tim itu ikut operan di bawah, apa yang terjadi dan sebagainya. Meskipun kami tidak bisa tiap hari kalau kepala bidang keperawatan ya, tetapi teman-teman yang sudah di SK-kan untuk melakukan SIMOPI itu mereka melakukan terus. Jadi ke bawah melakukan pengendalian, pengawasan, controlling dan sebagainya terhadap para perawat pelaksana. Jam datangnya cukup atau enggak, ditanya pasien juga, Ibu bagaimana perawat di sini, cukup memuaskan atau tidak, kita bikin kuesioner dan sebagainya. Jadi untuk itu SIMOPI kita menjalankan untuk pengendaliannya. Kemudian kita juga punya yang namanya elektronik
elektronik insiden keselamatan pasien. Jadi ini adalah bagaimana kepatuhan dari para perawat itu atau tenaga kesehatan yang ada di RSUD Sekarwangi itu melaporkan kepada tim mutu kami. Jadi di rumah sakit itu ada tim mutu, pengendali mutu gitu. Jadi itu mengendalikan mutu dari berbagai aspek, mulai dari manajemen, keuangan, pelayanan keperawatan, pelayanan medis sampai ke pelayanan yang lainnya. Jadi komite mutu itulah yang nanti mendapatkan laporan. Oh, ini terjadi insiden keselamatan di ruangan ini, insiden keselamatan di ini yang tadi terdiri dari KPC, KTD, KNC dan sebagainya. Jadi harus update gitu. Harus update dan itu real time. Nah, makanya kita bikin elektronik insiden keselamatan pasien yang dulu itu kadang-kadang memang tidak tersampaikan kepada komite mutu dan sebagainya. Jadi seolah-olah nihil aja, tidak pernah ada. Nah, tapi dengan adanya elektronik insiden keselamatan pasien itu, teman-teman itu termasuk manajemen udah bisa ngelihat, oh hari ini ada KTD ya di ruangan ini, supaya tidak terjadi lagi. Bagaimana nih tindak lanjutnya? Oh, berarti harus dilakukan tindak lanjut. Bagaimana adalah dilakukan, apakah bedah kasus, apakah dengan cara audit dan sebagainya, seperti itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana untuk mencegah sesuatu hal yang terjadi saat ini ke depannya tidak terjadi lagi, seperti itu. Nah, di samping itu juga banyak. Nah, kami juga membuat tadi bahwa aspek spiritual itu pada pasien itu kadang-kadang jarang disentuh. Nah, karena apa? Karena kesibukan perawat, kesibukan ini. Tapi kadang-kadang faktor pasiennya sendiri atau keluarga sendiri memang yang spiritualnya mungkin kurang ya. Nah, karena apa? Mungkin kebiasaan di rumah yang tidak ini, sehingga ya kalau sudah sakit seolah-olah nggak usah sholat, seolah-olah nggak usah ngapa-ngapain. Nah, kami berinovasi bahwa kami selalu melakukan pendidikan dan pelatihan. Kemarin kami di tahun ini sudah 4 angkatan yang saya latih bagaimana BIMRO, jadi bimbingan rohani. Jadi perawatnya harus disiapkan dulu nih kompetensinya bagaimana untuk membimbing teman-teman di bawah gitu kan, pada pasien, sehingga mereka dibimbing dulu nih. Anda udah tahu belum cara sholat sambil duduk? Anda udah tahu cara tayamum, Anda udah tahu cara berdoa, Anda udah tahu sholawat syifa dan sebagainya. Maka pada saat bimbingan rohani itulah kami ajarkan mereka. Anda harus belajar. Anda sebagai perawat bukan hanya merawat fisiknya saja, tetapi spiritualnya harus dijaga juga, mentalnya harus diperbaiki. Makanya di kami ada perawat rohani Islam. Dalam keadaan gawat darurat, mungkin perawat rohani Islam itu bisa membimbing, mentalkinkan dan sebagainya. Tetapi pada saat-saat yang pasien-pasien biasa, cukup dengan perawat-perawat biasa. Mereka sudah kami didik, kami latih supaya bisa memberikan pelayanan itu. Dan untuk mempermudah semua itu, kami juga membuat aplikasi yang namanya Apel Biru. Apel Biru. Beda kan? Apa kira-kira Bu apel biru? Apel biru singkatannya nggak ada, apel juga apel hijau, apel merah, beda kan? Ini apel biru. Kenapa mesti apel biru? Nah, apel biru itu adalah singkatan dari aplikasi bimbingan rohani. Oh. Jadi apel biru itu aplikasi bimbingan rohani. Ya, betul. Jadi saya membuat satu aplikasi bagaimana mungkin secara ini ya kalau orang bisa melihat mungkin itu di YouTube juga banyak gitu kan. Tapi kami mengemasnya di dalam satu aplikasi, bahwa di situ dalam satu aplikasi ini kami buatkan barcode di ruangan itu ditempel, dan perawat-perawat dibekali nanti kalau misalnya Anda masih lupa, Anda bisa lihat apel biru lagi. Kemudian Anda ngasih tahu, kemudian pasiennya takut lupa, suruh bukalah HP-nya. Jadi suruh ngedownload aja apel biru itu yang isinya tadi bagaimana cara tayamum, bagaimana cara sholat berdiri, bagaimana cara sholat duduk, bagi tidur, bahkan mungkin bagaimana cara mengaji ayat-ayat Al-Quran yang pendek, sholawat syifa, sholawat. Jadi udah komplit di sana ya? Komplit di sana. Jadi tinggal di-download aja. Bahkan ini sudah terintegrasi dengan Halo Sekarwangi. Jadi kalau udah memiliki Halo Sekarwangi, di dalam Halo Sekarwangi itu ada satu fitur yang namanya Apel Biru. Nah, bimbingan rohani. Bahkan kalau misalnya pasien atau keluarga masih belum puas di situ, itu ada nomor, diklik itu langsung keluar nama rohaniawan kami yang nanti akan bisa menjelaskan lebih detail tentang bagaimana
konsultasi kerohanian misalnya mental dan sebagainya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan di samping itu juga kami masih banyak sih sebenarnya. Jadi setiap tahun alhamdulillah mungkin di bidang keperawatan itu bisa menghasilkan beberapa inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan mutu layanan keperawatan, kemudian untuk meningkatkan keselamatan pasien. Tadi seperti itu bahwa mudah-mudahan dengan adanya inovasi-inovasi yang diberikan. Contoh yang kemarin saja kami ada juara 3. Kami melakukan kaizen kedua bahwa di dalam kemarin itu ada 3 besar yang menjadi juara. Yang pertama adalah ada baby spa. Jadi itu adalah peningkatan dari proses si pasien yang tadi itu biasanya main-main, tapi kadang-kadang pasien ada yang tantrum kan. Pasien anak itu susah nangis dan sebagainya. Kita tidak tahu tantrumnya karena apa dan sebagainya. Oh ternyata dia itu pengen ada relaksasi. Maka dibawa ke ruangan baby spa. Jadi dipijit dan sebagainya. Ada ruangan khusus. Ada ruangan khususnya. Kemudian yang kemarin Simple. Simple itu adalah suatu aplikasi di ruangan laboratorium, bahwa di laboratorium itu yang waktu tunggunya asalnya bisa 4 jam 5 jam sekarang bisa 2 jam. Jadi kecepatan dalam memberikan pelayanan. Dan yang kemarin yang ketiganya itu adalah Stugis. Apa itu Stugis? Stugis itu adalah studio ginjal. Nah, ini juga ada sedikit ini ya. Jadi itu ada satu ruangan yang kurang termanfaatkan. Nah, teman-teman di hemodialisa itu mempunyai suatu ide. Waktu itu konsul sama saya, Pak, gimana kalau dibikin studio ya? Karena selama ini kami kalau memberikan edukasi itu selalu memberikannya kurang menyenangkan. Jadi kita kayak belajar siswa dengan ini. Ya, kalau pakai studio gimana Pak, lebih bagus? Kata saya itu lebih bagus, lebih edukatif, lebih menarik gitu kan. Ternyata dengan biaya yang cukup relatif, ruangan itu disulap menjadi satu buah studio. Jadi hanya pakai layar, kemudian pakai ini dan sebagainya, tapi dibentuk sedemikian rupa ya alhamdulillah jadi sebuah studio. Nah disitulah tempat bagaimana gini, di hemodialisa itu kadang-kadang pasien yang di hemodialisanya itu bisa 2 jam di ruangannya saja gitu kan untuk dilakukan cuci darah. Keluarganya itu boring kadang-kadang nunggu itu kan yang paling membosankan ya. Jadi pada saat mereka seperti itu, maka kita kumpulkan di dalam studio itu. Nah teman-teman hemodialisa itu, perawat hemodialisa memberikan sesuatu hal kepada ini loh yang dimaksud dengan gagal ginjal itu seperti ini. Faktor terjadinya gagal ginjal seperti ini. Jadi edukasi itu lebih mudah dicerna, dan karena ada pendidikan yang memang dalam bentuk film, dalam bentuk testimoni dan sebagainya. Bahkan kemarin sempat dilakukan yang namanya lomba. Si pasiennya sendiri bikin video kehidupan sehari-harinya. Bahkan ada yang sudah meninggal kemarin itu. Jadi itu yang menginspirasi bahwa kita harus hidup sehat. Karena dia menceritakan bahwa saya karena tidak hidup sehat dan sebagainya, akhirnya saya menderita gagal ginjal. Dan proses gagal ginjal kami ini terjadi seperti begini. Ini sangat menyiksa, prosesnya sekian tahun saya berjuang dengan ini dan sebagainya. Sehingga pendidikan yang diberikan oleh pasien sendiri sebagai kenyataan yang dia alami memberikan inspirasi kepada pasien-pasien yang lain untuk bisa lebih menjaga bahwa kalau kata dokter jangan makan ini, jangan minum ini, tolong dijaga lah gitu kan. Keluarga juga sama, karena yang namanya keluarga adalah pembimbing gitu. Kalau misalnya dia lupa ya harus ada yang mengingatkan gitu kan. Jadi pasiennya dikasih pendidikan, keluarganya dikasih pendidikan, sehingga akan klop menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi mungkin dalam proses pemahaman dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya masih banyak sih di bidang keperawatan membuat inovasi-inovasi yang memang mudah-mudahan ini dapat meningkatkan mutu layanan di keperawatan dan terutama menjaga keselamatan pasien, karena keselamatan pasien itu adalah yang utama. Oke, Aji, ini ada satu pertanyaan yang masuk ke studio 1 ya. Aplikasi Simoki ini bisa di-download bebas atau khusus keluarga pasien? Yang pertama, yang kedua, baby spa di sana biayanya pakai umum nggak Pak? Katanya gitu. Terus cara mengakses aplikasinya seperti apa? Pujian juga untuk
Sekarwangi katanya keren inovasi RSUD, semoga semakin memberikan kemudahan untuk pelayanan terhadap pasien. Pertanyaan yang terakhir, kalau pasien tidak ada yang menunggu keluarganya, itu bisa dititipkan ke perawat atau tidak nih Pak nih? Wah, ini kayaknya nggak punya keluarga nih, muda nih kayaknya nih. Iya. Jadi gini, yang pertama tadi aplikasi Simopi ini bisa di-download bebas. Aplikasi Simopi itu adalah aplikasi yang memang khusus untuk para perawat dan kami manajemen. Nah, itu karena sistem informasi pengendalian. Jadi mengendalikan bagaimana. Yang bisa di-download itu adalah aplikasi Apel Biru. Itu bebas. Apel Biru aja itu ya, bebas ya. Apel Biru bebas. Jadi di 0858 kemudian 1700 1800 itu bisa langsung diambil di situ juga tentang aplikasi atau di barcode kami yang memang disediakan di ruangan. Nah, jadi kalau aplikasi Simopi, sistem informasi, jadi itu mah sistem yang dibuat oleh kami untuk mengendalikan. Jadi hanya untuk petugas saja. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya? Baby spa di sana biayanya pakai umum nggak Pak? Untuk baby spa itu ada include dari pelayanan perawatan di kami. Jadi untuk pasien-pasien yang bayi atau bukan bayi ya, anak-anak kecil yang seperti itu mau digunting kukunya, tetapi itu dengan ada beberapa memang faktor, artinya syarat dan ketentuan berlaku. Tidak berlaku untuk pasien yang memang keadaannya gelisah dan sebagainya, tidak berlaku. Tapi memang yang memang ini kondisinya bagus, ini bisa dilakukan ini hanya karena boring di rumah sakit, anak dirawat di rumah sakit boring gitu kan, sehingga nangis, akhirnya dibawa ke spa dan itu gratis Bu. Jadi itu adalah kelebihan dari kami justru untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi ada ruangan kecil, nggak besar, cuman kita sediakan tempat duduk, ada tempat kalau kaki untuk dipijit-pijitnya dan sebagainya kita sediakan seperti itu, dan tempat tidur kalau misalnya ini direfleksi, dipijit dan sebagainya seperti itu. Biar rileks, biar tenang. Iya. Dan kita ajarkan juga kepada keluarganya, ibunya. Jadi ibu kalau mijit itu karena nggak sembarang mijit, tenaga kami dilatih juga untuk bagaimana melakukan pijit. Pijit masuk angin akan berbeda dengan pijit pada saat mencret. Beda lagi dengan pada saat pijit anaknya yang tantrum. Jadi ada teknik-teknik seperti ada titik-titiknya. Ada titik-titiknya. Jadi posisinya harus muternya bagaimana, tangannya, perutnya gimana dan sebagainya itu ada. Urutannya harus ke atas atau ke bawah, ke samping dan sebagainya ada. Jadi perawat kami sudah dibekali untuk bagaimana melakukan pijatan-pijatan yang lebih sesuai dengan ketentuan. Oke, yang selanjutnya Bu, cara mengakses aplikasinya itu seperti apa nih? Akses itu di Rumah Sakit Sekarwangi. Jadi tinggal tadi kalau mau ya menjadi follower Rumah Sakit Sekarwangi, di situ kita ada barcode. Jadi di barcode itu tinggal di download aja. Kalau di ruangan-ruangan kami sudah sediakan barcode untuk mendownloadnya. Jadi banyak aplikasi yang kami siapkan di situ, tinggal di-download aja. Terutama di Halo Sekarwangi itu udah ada semuanya sebenarnya. Udah ada sekitar 8 kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Pertanyaan terakhir. Kalau pasien tidak ada yang menunggu keluarganya, ini bisa dititipkan ke perawat atau tidak nih Pak? Sebenarnya inilah bagaimana kita memfungsikan keluarga untuk bisa melakukan perawatan. Jadi yang namanya perawatan yang bagus itu bukan menyerahkan seluruhnya kepada perawat, tetapi pada suatu kejadian mungkin bisa saja terjadi bahwa memang keluarganya tidak ada. Contoh ODGJ yang kemarin kami rawat itu kiriman dari rumah sakit yang lain ataupun yang ditemukan di jalan yang memang karena praktur dan sebagainya, itu tentunya menjadi tanggung jawab kami sebagai perawat. Bahkan kami sampai iuran beli pampasnya dan sebagainya untuk pasien-pasien gelandangan yang memang seperti itu kita rawat. Segi kesosialan kami juga kita berikan, artinya ada CSR yang mungkin diberikan oleh rumah sakit dalam bentuk tadi menggratiskan seluruh biayanya, kemudian nggak ada yang nunggu ya. Tentu saja saya sebagai kepala bidang keperawatan bertanggung jawab memberikan edukasi kepada teman-teman, tolong pasien ini dijaga karena tidak ada keluarganya dan sebagainya. Tetapi jangan sampai yang kalau ada keluarganya ya jangan sampai ditelantarkan gitu, karena tugas dan tanggung jawab kita itu adalah salah satunya membantu sama dengan yang lain gitu kan. Nah, kalau keluarganya jangan ditinggalkan oleh keluarganya, tapi memang pada saat kejadian ada hal-hal yang seperti itu, dan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami, dan kami berikan pelayanan tidak membeda-bedakan. Pernah ada pasien seperti itu Pak? Ada, pasien gelandangan itu ada yang seperti itu. Atau misalnya dulu itu ada pasien ibunya melahirkan,
bayinya ditinggal. Ya Allah. Dan sampai akhirnya dirawat oleh petugas kami sampai 3 bulan. 3 bulan kemudian ada yang diambil. Silakan diambil lagi. Tapi ada yang sampai akhirnya nggak diambil, keluarganya datang ke sini, memberikan, akhirnya menyerahkan kepada rumah sakit, silakan kalau ada yang mau mengadopsi. Kami coba fasilitasi, ada nggak dari keluarga besar kami di rumah sakit ada yang mau mengadopsi nggak? Ada. Oh ya udah, kita proses adopsinya. Kalau misalnya tidak ada, kita kembalikan, kita kerjasama dengan dinas sosial dan sebagainya. Apakah mau ada yang mengadopsi dari luar dengan panti dan sebagainya. Itu salah satu misalnya pada kasus-kasus yang memang pasien yang meninggal. Tapi ada juga bahwa memang mungkin karena dia udah kesel, mungkinnya sama orang tuanya nggak tahu dan sebagainya, biaya nggak ada. Ada juga yang memang anak yang ini yang memang tanda-tanda di akhir zaman kadang-kadang seperti begitu ya. Kalau orang tua itu punya anak 10 bisa merawat 10-10-nya. Tapi anak orang tua cuma 1, anaknya 10 tidak bisa ngerawat. Kadang-kadang mereka ditinggalkan. Memang ada yang seperti itu. Jadi ditinggalkan begitu saja. Ya akhirnya kami koordinasi dengan dinas sosial, dibuatkan BPJS-nya oleh kita yang ngurus dan sebagainya. Dengan RT RW-nya kita koordinasi. Bagian humas kami ini bagaimana kelanjutannya pasca setelah misalnya pasien itu dirawat. Karena kan nggak mungkin di rumah sakit terus, kalau sudah sembuh ya harus pulang kan. Ya akhirnya mungkin sama dinas sosial mungkin bisa ditaruh di panti dan sebagainya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Karena saya alhamdulillah 28 tahun di RSUD Sekarwangi, jadi mungkin asam garamnya sudah semuanya bisa dirasakan. Bisa dirasakan antara pahit manis. Iya, antara pahit dan manisnya gitu. Baik, Bapak, inovasi yang paling banyak diminati oleh pasien RSUD Sekarwangi saat ini apa tuh, Pak? Kalau jadi ini ya Bu ya. Jadi inovasi itu jadi ada yang ada kelompok-kelompoknya lah tentunya kan. Jadi kayak tadi ruang perawatan ramah anak, tentunya kelompok ibu dan anak pastinya akan lebih menyenangi ke sana ya. Jadi pada saat kita ada kelompok yang namanya tadi untuk pasien gagal ginjal, ya pasien gagal ginjal gitu kan. Tetapi ada yang memang ini adalah berlaku untuk semua. Tadi yang untuk berlaku semua itu contohnya misalnya tadi sistem aplikasi biru tadi, aplikasi apel biru, aplikasi bimbingan rohani itu kan menyeluruh. Jadi siapapun di ruangan manapun itu bisa berlaku, bahkan di ruangan poli pun sendiri itu bisa kalau seperti itu, bukan hanya di ruangan perawatan saja. Jadi mungkin kalau bisa di ranking ya apel biru lah yang paling banyak gitu, karena itu mencakup untuk seluruh karyawan termasuk seluruh rumah sakit pengunjung yang ada di rumah sakit ini juga. Seperti itu. Oke. Ada satu pertanyaan dari Neng Ica Talita di Cibadak. Syarat untuk jadi perawat, kalau yang judes nggak masuk dong, Dok, katanya. Enggak dong. Kenapa? Kalau yang judes nggak masuk katanya. Maksudnya nggak diterima. Iya. Ya. Jadi gini, kami kan nggak tahu kalau pada saat wawancara mungkin aja kan orang bisa baik gitu kan. Kalau nggak baik juga bisa dibaik-baikin karena takut nggak diterima kan. Iya. Betul nggak? Tapi pada saat sudah ada di ruangan, sudah menjadi karyawan, itu kata saya juga, orang itu kan tidak semuanya malaikat, tidak semuanya juga setan gitu kan. Ya, manusia itu posisinya ada di dalam dua sisi gitu kan. Bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Nah, makanya disitulah fungsi manajemen, bagaimana memberikan suatu arahan, bimbingan supaya yang kurang baik bisa menjadi baik, yang baik bisa dipertahankan untuk lebih baik lagi. Karena kalau tidak ada manajemen yang mengaturnya, maka tadi pada saat ada perawat yang nakal, ada perawat yang judes, itu tidak akan ada yang menegur. Betul nggak? Akan seperti begitu saja. Dan kadang-kadang mungkin bisa saja diartikan bahwa kepala bidang keperawatan galak nih di RSUD Sekarwangi, negur dan sebagainya. Bahkan padahal itu bukan suatu hal yang buruk gitu. Bahkan itu adalah suatu mengingatkan. Karena yang namanya manusia kan harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling mengingatkan. Kalau Anda salah ya saya selalu ingatkan. Kalau saya mengingatkannya enggak benar, bahkan mengajak ke hal yang buruk, mungkin itu yang salah gitu kan. Tapi ya tentunya kami tidak bisa menyatakan, tetapi yang jelas kami punya tahapan-tahapan dalam proses penerimaan rekrutmen karyawan itu. Jadi dalam proses rekrutmen karyawan, pertama yang masuk ke Sekarwangi itu harus sudah jelas bahwa dia lulus administrasinya, dia harus sudah punya SIP, STR, lulus hukumnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Lulus dari situ, maka kita ada tahapan yang namanya seleksi untuk pegawai, bahwa ada CBT. Jadi tingkat knowledge-nya
bagaimana tingkat keilmuan dia itu bisa menjawab nggak pakai CBT, pakai computerized. Kemudian lulus di situ, mereka akan kita tes. Selanjutnya adalah skillnya, karena tidak semua orang yang sudah lulus keperawatan itu dia ternyata bisa langsung kerja. Ternyata dia masih harus dibimbing, dilatih dan sebagainya, sehingga kami tahu posisi dia, oh ini levelnya level mana gitu. Dan yang ketiga, kita juga coba, saya mulai semenjak jadi kepala bidang keperawatan, saya coba juga bahwa saya mempunyai tanggung jawab bahwa sebagai kepala bidang keperawatan, jadi bukan hanya knowledge-nya saja, skill-nya saja, tapi bagaimana tadi EQ-nya dan SQ-nya. Jadi EQ-nya, emotional question-nya bagaimana, bagus atau tidak, dan spiritualnya. Sehingga kami juga memasukkan salah satu syaratnya, tidak jadi syarat utama sih, dia bisa baca Quran enggak. Saya tes baca Qurannya juga. Apakah dia sudah bisa sholat enggak. Maka pada saat mereka yang tidak bisa tadi sholat nggak bisa ini dan sebagainya, maka disitulah tugas kami melakukan bimbingan rohani kepada perawat itu. Nah, seperti itu. Jadi tahapan-tahapan seperti itu kita lakukan. Tapi kalau ada yang judes, saya tidak mempungkiri, mungkin masih ada di Rumah Sakit Sekarwangi yang terjadi seperti itu karena faktor kelelahan, karena faktor mungkin ada masalah di rumahnya, gitu kan. Susah kan kalau ada masalah di rumah ya Pak. Betul. Sementara mekanisme seseorang itu berbeda gitu kan. Ada yang mungkin dia bisa menahannya, tapi ada juga yang akhirnya melampiaskannya ke pasien dan sebagainya. Nah, disitulah tugas kepala ruangan, ketua tim menanyakan kepada perawat-perawat yang bertindak seperti itu, seperti apa, ada apa dan sebagainya, gitu kan, seperti itu. Itu kan rolling kan, nggak sampai 24 jam gitu. 24 jam. Itu kalau 24 jam justru akan terjadi human error yang lebih banyak, sehingga kami hanya memberlakukan 3 shift. Jadi ada yang pagi, yang siang, dengan yang malam, seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan 3 shift ini, dengan 8 jam kerja itu, mudah-mudahan ritmenya menjadi terjaga sehingga stabilitas emosinya menjadi lebih bagus lagi. Jadi seperti itu ya, sahabat muslim. Jadi begitu Nang Ica ya. Mungkin sekaligus apa ya, kita penutup ya untuk bahasan kita, talk show kita untuk hari ini. Silakan nih Pak. Oh, jadi udah terakhir ya, sesi terakhir. Ya baik. Jadi mudah-mudahan terima kasih RSUD Sekarwangi terus berinovasi, artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan keinginan Pak Bupati bahwa Rumah Sakit Sekarwangi harus menjadi rumah sakit yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan, sehingga kami tidak membatasi, tidak ada pasien yang kami tolak juga Bu. Jadi insya Allah meskipun hari ini pasien di UGD numpuk sampai misalnya ada yang delay-nya 2 hari mau masuk ke ruangan, tetap kami berikan layanan. Jadi apapun yang bisa kami lakukan untuk rumah sakit ini, untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, kami lakukan dalam hal misalnya pelayanan. Jadi UGD sekarang dalam keadaan kredit, kalau misalnya kredit karena mungkin karena adanya gangguan dalam UHC di Kabupaten Sukabumi, sehingga rumah sakit swasta mungkin bisa saja menolak ya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan arahan Pak Bupati, RSUD Sekarwangi tetap memberikan pelayanan kepada seluruh warga yang masuk ke RSUD Sekarwangi. Cuman mungkin mohon dipahami kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi bahwa keterbatasan RSUD Sekarwangi dalam merawat, kapasitas tempat tidur yang kami miliki juga itu menjadi suatu kendala, sehingga mungkin mohon maaf masih banyak mungkin pasien-pasien yang kadang-kadang kapasitas UGD kami hanya 30 tempat tidurnya, tapi pasien ada yang sampai 70, sehingga kami sampai buka ruangan transit dan sebagainya, bahkan mungkin ada yang sampai duduk di kursi. Memang itu sesuatu hal yang tidak manusiawi. Makanya kalau di dalam ilmu tadi sasaran keselamatan pasien itu sudah tidak artinya sudah berkurang keselamatan pasiennya, karena tidak mungkin pasien sambil duduk di kursi karena keterbatasan tempat tidur, berangkar dan sebagainya. Akhirnya apa daya, RSUD Sekarwangi tetap berupaya meskipun kita berikan edukasi terlebih dahulu kepada pasiennya. Ibu mohon maaf, kapasitas kami sudah penuh ruangan, UGD juga sudah membludak dan sebagainya. Jadi ibu hanya bisa ada kursi, inilah yang bisa kami berikan. Tetapi yang penting bisa menolong kepada masyarakat, kepada pasien yang sedang kesakitan. Tetapi kadang-kadang mungkin masyarakat salah arti gitu ya, seolah-olah rumah sakit diabaikan, tidak manusiawi. Kami tidak sedikit mungkin mendapatkan WA ataupun hal-hal yang seperti itu. Maka dalam kesempatan ini saya sebagai kepala bidang keperawatan RSUD Sekarwangi
sekaligus mungkin mengedukasi. RSUD Sekarwangi berbuat semampu, sekuat tenaga memberikan pelayanan, tetapi karena kapasitas tempat tidur, karena kapasitas bed yang kami miliki dan sebagainya, akhirnya pasien diberikan pelayanan. Tetapi mudah-mudahan itulah yang bisa kami berikan menjadi amal baik buat kami. Perawat kami sesungguhnya kan kalau UGD itu harusnya tidak merawat pasien, harusnya selesai pulang. Tapi ini karena overload, di ruangan juga masih belum ada yang bisa dipulangkan, sementara yang masuk terus-terusan, ya akhirnya ya di UGD numpuk dan sebagainya. Ya kita sampai ke kursi, brankar, bahkan mungkin pelbed kalau ada misalnya seperti begitu. Atau misalnya yang dari dari Kabandungan, dari Parungkuda dan sebagainya, ada bawa berangkarnya, ya udah kita terima. Tapi berangkarnya tolong dipakai dulu lah di sini, dipakai untuk merawat dulu dan sebagainya, sampai seperti itu. Tetapi bukan kami melalaikan dalam tadi tanda petik ya keselamatan pasiennya, tapi itu yang kami bisa berikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, karena tidak kadang-kadang salah persepsi gitu. Orang yang nganternya udah kami berikan edukasi. Contoh misalnya kemarin ya, saya sudah kasih edukasi sama teman-teman perawat, Bapak ini kondisinya mau dirujuk enggak mau, pokoknya mau di Sekarwangi aja katanya kan seperti itu. Tapi tempat tidur kami habis dan sebagainya, lihat sama Bapak silakan. Tempat tidur anak penuh, ini penuh, di ruangan sudah penuh dan sebagainya, yang ada hanya di kursi. Mau enggak? Ya udah Pak, daripada enggak, yang penting di sini. Ya udah. Tapi tolong ditunggu dengan baik ya, karena takut pasien jatuh dan sebagainya. Jadi tolong bantu kami juga. Nah, udah seperti itu. Ternyata mungkin ada keluarganya yang nelpon, video call, gimana keadaan mama misalnya gitu kan, nanya, oh ini masih di UGD kondisinya seperti ini. Itu kan kadang-kadang marah. Padahal sudah kita kasih edukasi waktu itu, ibu mau dirujuk enggak mau dirujuk, mau di Sekarwangi aja. Sudah di Sekarwangi diberikan seperti itu, ya akhirnya datanglah marah-marah ke rumah sakit. Saya hadapin dengan kepala IGD-nya waktu itu, Kang Riki. Kita edukasi, Bapak bukan kami tidak ini, tapi beginilah posisinya. Bapak silakan, kapasitas kami hanya 30 tempat tidur, dan ini adalah UGD, bukan ruang perawatan. Karena ruangan perawatan kami penuh, jadi teman-teman UGD ikut ngerawat juga di sini, dan kondisinya seperti ini. Alhamdulillah sih, segala sesuatu mungkin betul ya, komunikasi. Cara Karena penyampaiannya 90% mungkin gitu masalah ya. itu disebabkan karena komunikasi yang nggak baik, dan 90% masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Betul. Dan pada saat dikomunikasikan dengan baik, dengan ramah dan sebagainya, alhamdulillah ternyata pasien itu dan keluarganya menerima, bahkan mengucapkan terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih, kami salah persepsi karena kami hanya melihat pada saat itu ini nggak manusiawi sekali. Ternyata masih banyak teman-teman pasien yang lainnya yang lebih butuh dari beliau. Karena kalau beliau kan masih sesungguhnya masih bisa bagus gitu kan, cuman memang butuh cairan saja untuk ditambah infus gitu kan. Nah ternyata di UGD itu kondisinya yang lukanya lebih parah dari itu lebih banyak, dan alhamdulillah lah seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya mungkin RSUD Sekarwangi bisa membangun ruangan yang lebih banyak lagi, bisa min 500 misalnya, karena kebutuhan cakupan tempat tidur di Kabupaten Sukabumi, rumah sakit itu dengan jumlah penduduknya memang sangat timpang jauh sekali Bu. Mudah-mudahan ke depan manajemen rumah sakit Sekarwangi dengan dorongan dari Pak Bupati, RSUD Sekarwangi bisa terus meningkatkan layanannya, menambah pelayanan-pelayanan ataupun ruangan perawatan yang baru, sehingga tidak ada lagi pasien yang numpuk di UGD, sehingga bisa masuk semuanya ke ruangan dan bisa dilakukan perawatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Seperti itu. Mungkin penutup dari saya ya. Boleh. Bahwa inovasi layanan keperawatan bukanlah hanya memenuhi standar ataupun untuk pencitraan, tetapi sesungguhnya memang untuk memberikan dan meningkatkan mutu layanan keperawatan, dan bahwa perawat adalah ujung tombak pelayanan dalam menentukan persepsi. Karena pada saat memang perawatnya kurang baik dan sebagainya, persepsi dari masyarakat itu adalah rumah sakit Sekarwangi kurang bagus, judes dan sebagainya, seperti itu. Dan
mudah-mudahan kami dari bidang keperawatan dan seluruh perawat dan bidan RSUD Sekarwangi mohon doanya, mudah-mudahan kami diberikan kesehatan dan kekuatan dan diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan amal baik yang kami berikan kepada ini memberikan keberkahan buat kami semuanya. Oke, terima kasih banyak buat narasumber yang sudah hadir untuk hari ini di Talkshow Kesehatan RSUD Sekarwangi dengan tema inovasi layanan keperawatan pada RSUD Sekarwangi dalam meningkatkan mutu layanan RS dan juga keselamatan pasien. Terima kasih juga untuk fans dan FM yang sudah bertanya juga untuk hari ini. Yang bertugas di studio 1 ada Bu Nan Sulastika, yang di studio Sekarwangi ada Om Bima, terima kasih banyak. Ada Bapak Kohir, ada saya Vina MG, ada Pak Jo, ada Ibu Ambar dan juga Ibu Nem. Ucapan banyak terima kasih juga untuk pada Pak, makasih banyak Pak Ji ya. Udah bisa menemani kita talkshow untuk hari ini. Insya Allah di minggu yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Saudara pamit dan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.